Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Keberhasilan Indonesia dipuji di Asia dan Eropa. Jadi kebangkitan Indonesia, keberhasilan Indonesia gitu ya, mampu mengagumkan banyak negara di dunia gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Words to congratulate you, to thank you President Widodo, thank you Indonesia. It is fantastic what you are doing. This National Training Center will have a huge impact on. Kelebihannya Indonesia di mata dunia kerap menuai pujian dan diapresiasi yang luar biasa. Mereka memuji bukan karena kepentingan sesuatu, melainkan ketulusan dari warga dunia. Kelebihan yang dimiliki Indonesia baik prestasi, keberanian, kebudayaan, orang-orang yang tinggal di Indonesia, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk pujian ini hendaknya jangan membuat kita lupa diri, melainkan untuk disyukuri dan dilestarikan agar Indonesia lebih bersinar di mata dunia. Update terbaru, FIFA memberikan pujian atas kinerja baik Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 2023. Pujian diberikan terkait kualitas lapangan tanding maupun trainingnya serta pelayanan dan hospitality. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menyampaikan kepuasan dari tim-tim peserta yang bertanding di Indonesia. Mengingat tim-tim kelas dunia pasti memiliki daftar permintaan khusus pasti sangat banyak dan itu semua bisa terpenuhi. Keberhasilan Indonesia yang disorot dan mendapatkan pujian dari IMF serta World Bank. Apalagi dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang sukses digelar. Banyak pihak menilai perekonomian Indonesia memberi harapan di tengah dunia yang penuh tekanan. Indonesia dianggap menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat selama pandemi COVID-19, sehingga bisa pulih lebih cepat dibandingkan negara lain. Negara lain masih defisit anggaran, Indonesia sudah berada di garis depan. Kondisi ketidakpastian global sempat diawali dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina di awal 2022. Indonesia dengan sigap mengendalikan perekonomian dalam negeri agar Indonesia tidak terimbas fluktuasi ekonomi dunia yang tinggi. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan counter-cyclical dengan cara mengambil kebijakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berlawanan dengan kondisi ekonomi. Kebijakan yang sudah diterapkan ketika awal pandemi pada 2020, ketika ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi. APBN justru dirancang untuk membukukan defisit hingga minus 6,1%. Indonesia juga mendapatkan angin pujian dari Presiden Dewan Eropa dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. This G20 is one of the most difficult one that there has ever been. And I would like first to congratulate President Jokowi. Presiden Dewan Eropa Charles Michel memberikan pujian kepada Presiden Joko Widodo dalam menggelar KTT G20 di Bali di tengah situasi yang sangat sulit. Presidensi G20 baru-baru ini merupakan yang tersulit dari yang pernah ada. Presiden juga menyampaikan terkait dengan kehadiran dari para pemimpin dunia serta delegasi di KTT G20. Hal ini demi mempertahankan tatanan dunia multilateral untuk menghadapi dan menerjang segala tantangan presidensi Indonesia dalam G20. Situasi penyelenggaraan G20 di Bali dilaksanakan dalam situasi yang sangat berbeda karena ada berbagai macam krisis yang terjadi saat sekarang dan ini harus dihadapi oleh semua negara dunia serta ini tugas yang berat bagi Indonesia. Indonesia pantas dipuji atas upaya bantu atasi krisis Myanmar. Uni Eropa mengatakan Indonesia perlu dipuji atas upayanya yang membantu mengatasi krisis di Myanmar melalui pendekatan yang inklusif. Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia telah memimpin upaya ASEAN mendorong dialog inklusif di antara semua pemangku kepentingan di Myanmar, sehingga diharapkan dapat mewujudkan perdamaian di negara itu. Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah di Myanmar. Banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia mengingat bahwa junta Myanmar tidak bersedia untuk menerapkan konsensus 5 poin yang disepakati antara ASEAN dan junta untuk menyelesaikan permasalahan di negara itu. Junta Myanmar tidak mau menghentikan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, tidak bersedia berdialog dengan Pemerintah Persatuan Nasional atau NUK dan pemangku kepentingan lainnya di Myanmar, dan bahkan tidak mau menerima bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Myanmar. Untuk itu, Uni Eropa menegaskan dukungan teguh mereka untuk Indonesia dan bersedia untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar.
Marcelino Ferdinand dipuji jurnalis Eropa sebagai top talenta. 3-0. The manager had a big part of it. They were totally different. Dennis Suarez came out and played the best football he's. Para pemain timnas Indonesia mendapat pujian dari media-media internasional setelah melawan juara dunia Argentina. Salah satu di antara pemain yang dipuji itu Marcelino Ferdinand. Jurnalis dari Eropa, Benz Boxek, menyebutkan pemain berusia 18 tahun itu sebagai pemain talenta top. Boxek merupakan jurnalis dari Hungaria dan penulis lapas di media-media Inggris seperti The Guardian, The Times, dan Daily Star. Masih berusia 18 tahun, salah satu pemain Indonesia yang main di Eropa. Dia baru pindah ke KMSK Deinze pada Februari kemarin. Talenta top. Benz Boxek terus memberikan statistik penampilan Marcelino Ferdinand. Marcelino catatkan 8 kali menang duel, 3 kali menangi tackle dari 3 kesempatan, 4 kali recoveries, dan jadi pemain paling sering dilanggar di lapangan. Selain Marcelino, pemain lainnya terlebih dahulu juga mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Mereka itu adalah Asnawi Mangkualam, mampu redam para pemain sayap Argentina, khususnya Alejandro Garnacho. Elkan Bagot kuat dalam duel bola udara, termasuk ciptakan 1 peluang emas. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi keberhasilan Indonesia gitu ya, seperti KTT G20, KTT ASEAN gitu ya, dan kekuatan ekonomi Indonesia masih tetap kuat bertahan walaupun di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi global lah gitu kan, dengan pandemi, lepas itu perang Rusia Ukraina, apalagi inflasi dan yang lain-lain gitu kan. Tapi Indonesia masih tetap kuat bertahan juga, dan beberapa keberhasilan Indonesia dalam menjadi tuan rumah gitu ya, seperti Piala Dunia U17 itu, dan banyak lagi gitu keberhasilan Indonesia yang berhasil bikin banyak negara kagum gitu ya dengan kemampuan Indonesia gitu, membuka mata bahwa Indonesia memainkan peranan penting gitu, dan memang sangat mengagumkan gitu ya kebangkitan Indonesia ini. Keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.